keahlian, ya, pengetahuan itu di Indonesia juga berusaha memunculkan ini. Ini jadi nilai-nilai tentang berbagai perilaku tadi di Indonesia itu ada 5 ini yang saya cermati. Jadi dikembangkan dalam praktek profesional apoteker di Indonesia. Meskipun kalau saya nilai itu persentasenya masih rendah, tergantung dari sarana yang di tempat dia praktek. Nah ini terus ini ibarat, jadi 5 kelompok filosofi praktek ini ibarat sebuah komputer. Nilai-nilai di atas adalah software. Jadi kalau kita punya perangkat keras itu tanpa software juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi tujuan kegiatan itu tidak bisa dicapai. Oke. Terus komitmen itu sumpah jabatan. Ini salah satu dari sumpah jabatan apoteker itu ini. Akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai martabat luhur jabatan kepanitiaan. Ini berada di peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1962. 1962 ini Indonesia baru melahirkan apoteker beberapa orang saja. Oke. Terus ini sikap ini nanti dibaca sendiri ya, bahwa seorang profesional itu tidak bisnis dan hanya mengetengahkan kerja sebaik-baiknya. Bukan, jadi kata-katanya setiap keputusan yang diambil sepanjang karier profesional itu berdasarkan pada hal yang benar, bukan pada yang menguntungkan. Jadi bukan bisnis. Apoteker itu praktek bukan bisnis, termasuk dokter, ya, profesi-profesi kesehatan itu semuanya bukan bisnis. Meskipun yang paling berat apoteker, karena apoteker ini objek profesinya adalah obat. Obat itu di kehidupan manusia itu termasuk dalam komoditas yang diperjualbelikan. Ini yang berat. Bagaimana kita bisa menetapkan diri tidak bisnis kalau objek profesinya itu objek bisnis gitu, sulit. Nah itu gambarannya ya. Nah, perilaku itu standar profesi ini sudah hal yang baru nih, bukan di PP 51 lagi. Ketentuannya itu harus patuh pada standar profesi sebagai pedoman. Dan standar profesi ini dilahirkan melalui SK Menteri Kesehatan. Nanti dicari dia standar profesi, klik aja standar profesi akan muncul nanti SK dari Menteri Kesehatan. Kemudian kode etik, ini masih itu. Nah, standar profesi yang mengatur perilaku itu antara lain ada 9. Ini saya tampilkan 1 dan 9. Jadi harus mempunyai kemampuan, keahlian, kompetensi yang dimiliki. Kemudian selalu menjamin up to date keilmuan. Jadi sepanjang karir harus melakukan pendidikan berkelanjutan. Kemudian kode etik. Kode etik ini adalah sebuah norma atau aturan moral yang disusun oleh organisasi profesi yang harus dipatuhi oleh anggotanya. Lalu tanggung jawab formasi kode etik.
tanggung jawab. Nanti ada dokumennya, nanti dibaca sendiri. Kode etik juga bisa berbeda-beda ya, berkembang sesuai dengan kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Kemudian tanggung jawab. Jadi profesi farmasi ini tetap harus bersyukur ya bahwa pasien itu mempercayakan kepada kita profesi farmasi, memberikan otoritas untuk menangani obatnya. Bayangkan obat untuk diminum tiap hari untuk menghasilkan kesembuhan dari penyakit itu dipercayakan kepada orang lain. Itu kalau orang lain tidak bisa dipercaya nggak mungkin terjadi. Nah, apoteker lah orangnya yang dipercaya untuk diberi otoritas penanganan obatnya. Nah, apoteker harus menerima tanggung jawab atas kepercayaan itu ya, dengan kompetensi dan komitmen. Komitmen tadi sudah kita sebutkan, sebuah niat sumpah, dan itu sumpah itu sangat sakral ya, karena penyelenggaraannya tuh kadang-kadang mewah, kadang-kadang tergantung tetean para mahasiswa yang disumpah itu ya, sehingga penyelenggaraannya itu bervariasi dalam hal tampilan, tapi intinya sama, bahwa komitmen itu berupa sumpah yang akan diucapkan pada acara pengambilan sumpah apoteker. Nah, pengambilan apoteker itu yang paling penting, orang yang sangat penting tidak bisa ditinggalkan adalah rohaniawan gitu. Tergantung dari, kalau yang disumpah hanya dua agamanya, satu Protestan, satu Islam, ya cuma Ustadz sama kalau Protestan ya seperti itu. Kalau lengkap sampai ke Buddha ya udah sampai ke Buddha. Nah itu ya. Itu kalau misalkan 5 agama kepercayaan yang akan disumpah, kurang satu itu nggak bisa dimulai. Misalkan rohaniawannya kurang satu itu tidak bisa dimulai. Tapi kalau seandainya yang kurang itu rektor gitu, rektor nggak bisa datang karena berhalangan, itu masih bisa jalan. Jadi ini memang sakral. Dan sumpah itu nanti coba dicari di Permenkes nomor 20, PP 20 tahun 63. Apa tadi mas saya bilang ya? Rektor nggak datang jalan, bisa jalan. Dekan nggak datang bisa jalan. Tapi rohaniawan tidak datang nggak akan jalan. Jadi itulah, karena sumpahnya itu diawali dengan demi Allah, demi Tuhan, demi Allah, demi Sang Hyang Widi gitu ya. Jadi dipandu oleh rohaniawan masing-masing. Jadi kompetensi tentu harus disediakan oleh apoteker sehubungan dengan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat atau pasien atau pasien. Nah terus, yang namanya kompetensi ini definisinya ini ada di PP nomor 23 tahun 2004. Jadi unsurnya itu pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian, dan sikap kerja. Ada 3 komponen yang menjadi ukuran, yang menjadi variabel dari kompetensi. Dan ini dinyatakan dalam bentuk sertifikat kompetensi yang masa berlakunya itu hanya 5 tahun. Karena kan ada kewajiban melakukan penambahan ilmu dari waktu ke waktu ya. Sehingga harus ada penyesuaian ilmu yang ketika dia lulus 5 tahun kemudian tetap relevan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kompetensi digambarkan seperti ini.
ada nilai-nilai, kemampuan, keahlian, dan keterampilan, kemudian ada kewenangan. Jadi pengetahuan, sikap, dan keterampilan ini bisa dipelajari di luar perguruan tinggi. Itu pemilik sarana apotek itu mempunyai pengetahuan yang cukup, yang luas gitu. Terus sikap, ya dia sikap sebagai pedagang, ya sopan gitu ya, sopan, tidak berbohong, tidak mencurigai pasiennya juga gitu ya. Keterampilan dia sepanjang dia punya apotek itu berlatih terus. Bahkan ketika TTK dan apoteker belum datang, dia udah jam 8 ditengok jam, langsung dia buka. Kalau ada resep campuran, dia mampu membuat campuran itu. Nah, tapi dia tidak berwenang. Jadi ada kemampuan dan ada kewenangan. Mampu boleh saja, tapi berwenang atau tidak tunggu dulu. Karena dia punya ijazah apoteker, ada sertifikat kompetensi, ada surat tanda registrasi apoteker di Kementerian Kesehatan, ada surat izin praktek. Kalau nggak punya ini, dia tidak berwenang. Seperti itu ya, ini harus dipahami. Nah, terus asuhan kefarmasian itu yang melakukan harus berpikir seperti praktisier, seperti praktisi yang disebut dengan farmakoterapi workup. Itu definisinya seperti farmasi farmakoterapi workup itu proses berpikir rasional yang digunakan oleh praktisi pelayanan kefarmasian untuk membuat keputusan terapi obat. Jadi keputusan ini dibuat melalui proses pemikiran. Misalkan keputusan ini obatnya sudah sesuai dosis atau tidak, atau belum. Itu dihitung. Terus misalkan pilihan obat analgetik pakai asamifenamat atau pakai paracetamol, itu semuanya proses berpikir rasional. Terus bertindak seperti praktisi juga. Jadi bertindak seperti praktisi itu mempunyai tindakannya sesuai dengan standar praktek. Ada 2 standar praktek, ya. Standard of care. Nanti terjemahkan sendiri nih ya. Ada standar profesional standar. Jadi yang satu harapan performan dari harapan pasien terhadap performan terhadap praktisi dan para profesional itu mempunyai standar juga yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi set of ekspektasi, dari satu set harapan-harapan dari masyarakat terhadap profesional secara individu atau praktisi secara individu dan praktisi secara komunitas. Jadi siapapun nanti yang melakukan tindakan, kita nggak ambil peduli gitu. Yang penting dia memang praktisi sebagaimana mestinya. Nah, terus bercakap juga ada vocabulary yang spesifik untuk praktisi itu. Terus terakhir dari materi 1 yang kemarin belum selesai, bahwa pasien itu membutuhkan tadi belum tak ini materinya adalah aplikasi asuhan kefarmasian dalam IPC. IPC itu interprofessional collaboration. Jadi apoteker itu merupakan bagian salah satu dari tenaga kesehatan. Salah satu dari yang lain kan dokter, perawat. Terus, nah dalam interprofessional collaboration itu harus jelas gitu, kewenangan masing-masing.
Seperti ini misalkan pelayanan secara pribadi dari apoteker ada di pharmaceutical care, terus yang lain dokter, perawat, nah gitu ya. Seperti itu. Tergantung mana yang dibutuhkan. Nah, dalam lingkungan yang sehari-hari sering gitu ya, adalah dokter, perawat, dan pharmaceutical care. Medical care, nursing care, dan pharmaceutical care. Ini miliknya dokter, miliknya perawat, miliknya apoteker. Nah, terus fokusnya di mana gitu? Kalau dokter fokusnya adalah diagnosa dan treatment pasien yang sakit. Tentu kalau tidak semua diberikan dalam bentuk obat dalam tulisan resep, tidak begitu. Kalau ada keluhan-keluhan sakit, itu disentuh dokter di bagian yang sakit misalkan, atau misalkan sesak napas terus disuruh ambil napas terus dia pakai stetoskop, nah itulah dokter. Kalau perawat itu jadi secara umum keseluruhan badan itu ditangani selama treatment, selama pengobatan dan treatment. Kemudian kalau pharmaceutical care, apoteker itu mengidentifikasi dan menemukan pasien drug related need. Ini nanti saya terangkan di awal. Ini harusnya tadi saya terangkan, tapi saya lihat di pembukaan pertemuan 2 itu drug related need ini. Jadi harus mengidentifikasi dan menemukan pasien drug related need. Nah, ini kita lihat. Kalau dokter itu basis ilmunya patofisiologi, kalau apoteker apa yang dilakukan adalah membuat resep dan tentunya treatment atas penyakit juga gitu, memeriksa tidak hanya omong-omong gitu, tapi memeriksa secara fisik. Jadi satu subjektif yang omong-omong, yang satu objektif itu disentuh langsung, diperiksa menggunakan alat segala macam. Gitu. Nah, kalau apoteker itu farmakoterapi, kalau dokter basisnya itu patofisiologi, kalau apoteker farmakoterapi. Kalau dokter yang dihasilkan itu resep, kalau apoteker mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi adanya terapi problem. Nah, nanti akan kita tampilkan bahwa terapi problem itu merupakan kebalikan dari drug related need. Ya, jadi drug related need sudah diidentifikasi, tapi gara-gara ada terapi problem, ada problem terapi terkait obat, drug terapi need, kebutuhan terapi terkait obat dari pasien itu tidak bisa dipenuhi. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini buku utama yang kami pegang ya. Saya, Pak Urip, dan Pak Ari. Juga yang lain nanti yang baru ya. Yang baru itu Bu Embun dan Bu Adi. Bu Embun dan Bu Adi. Itu yang baru gabung. Karena saya dan Pak Urip akhirnya banyak difokuskan ke S2 dan S3. Jadi dalam alih tugas. Nah, ini bisa di-download dengan gampang dari internet, buku ini. Cuman bukunya dalam bentuk tertentu gitu, sehingga kita harus olah gitu. Nah, ini overview dari buku ini. Jadi ada 10 chapter, ada 13 chapter. Dalam buku itu ada 13 chapter. Dari mulai satu misalnya. Oh, satu itu dia overview-nya nih, ini satu
satu overview dari buku, kemudian masuk ke chapter 2 yang menerangkan tentang pharmaceutical care practice, terus masuk ke 2, 4, 5, 43 nggak ada ya. Ya nanti kita lihat 3. Terus masuk ke 4 dan 5 cerita ini. Lalu masuk ke 6 sampai 9 cerita tentang standar. Terus standar praktek ya. Yang satu standar etik. Terus masuk ke 5 ini dulu. Ini termasuk standar pelayanan. Ada 4 yang mengurusi drug terapi perubahan. Diurusi melalui assessment, care plan, dan follow up, evaluasi. Nah ini kewajiban praktisionernya seperti ini. Mempunyai farmakoterapi knowledge, bisa menampilkan kasus-kasus pasien, dan mempunyai skill klinik, keahlian klinik. Nah, ini daftar pustaka. Ini mengakhiri dari pertemuan 1 kita masuk ke pertemuan 2. Nah, saya mau tampilkan, saya mau ambil screenshot untuk judul ini. Ya, saya mau screenshot nih, kebetulan yang di depan ini kok yang 2 nggak nampak nih wajahnya. Lastia, siapa namanya? Harta, waduh, saya nggak bisa lihat terlalu kecil. Yang satu Cynthia belum tampil ini. Nah, tampil dulu. Tampilnya jangan matanya aja yang nampak. Seperti saya nih, sepenuhnya gitu. Seperti Devira itu sepenuhnya juga. Loh, ini kok ganti Fauzia. Fauzia nih, jilbabnya aja yang nampak nih. Ya, tampil sedikit, gak naik sedikit. Ini belum teridentifikasi. Nah, itu ada senyumnya sedikit. Oke, ini saya ambil ya untuk melengkapi yang tadi rame-rame. Oke, 1, 2, 3. Asik juga ya malam kita kuliah nih. Asik, Pak. Terhindar dari berita-berita TV. Ya. Asik sangat. Nah, ini topik 2, klasifikasi masalah terkait obat atau drug problem atau drug terapi problem dan penyebabnya dari metode Cipolle. Sebenarnya bukan metode sih, tapi ini pelopornya Cipolle. Jadi pharmaceutical care ini di-launching ke sebuah pertemuan internasional oleh Cipolle CL, Strand, dan Morley. Strand inilah kalau saya bilang tuh mbah gurunya, kakek gurunya, karena perempuan si Strand ini, mbah perempuannya
gurunya Pak Hari. Jadi Pak Hari ini dulu ambil S2 di Malaysia, kemudian pembimbing tesisnya itu muridnya Stren itu, gitu. Muridnya Stren. Jadi Pak Hari ini banyak cucu muridnya dari Stren yang sangat top ini. Karena Stren itu pernah mendapatkan Remington Award dengan menampilkan makalah terkait dengan pharmaceutical care ini. Oke, kita masuk ke materi. Nah, ini tadi Dragnet yang saya tunda, seharusnya masuk ke pertemuan pertama. Ini bahasa aslinya, terus ini saya sudah coba saya ini, karena rumit bahasa aslinya ini, saya kurang pandai menerangkan gitu. Jadi saya minta tolong Mbah Google untuk menerjemahkan. Kebutuhan pasien terkait obat itu merupakan kebutuhan layanan kesehatan pasien terkait terapi obat, sehingga praktisi asuhan kefarmasian dapat menawarkan bantuan profesionalnya. Jadi kalau sudah si profesional ini sudah mengidentifikasi kebutuhan pasien terkait obat, terus dia bisa menggunakan kemampuan profesionalnya untuk berusaha mempertemukan antara kebutuhan itu dengan yang membutuhkan atau pasien. Apa saja mencakup penggunaan obat yang tepat untuk setiap kondisi medis. Jadi, kebutuhan itu yang akan diberikan oleh profesional itu mengenai penggunaan obat yang tepat untuk setiap kondisi medis. Kondisi medis alias indikasi. Jadi ini terkait dengan indikasi terpenuhi. Ada obat yang dibutuhkan karena pasien mempunyai indikasi medis, dipilihkanlah obat yang tepat. Tapi ada juga orang yang menggunakan obat sedangkan indikasinya belum jelas. Nah, ini dua hal. Terus ini 1, 2, 3 itu masing-masing dua hal. Yang 4 ini satu hal. Yang kedua, menyediakan produk paling efektif untuk setiap indikasi. Jadi setelah indikasi tak ketahui, kemudian dipilihkanlah obat yang paling efektif. Jadi produk harus efektif. Nah, kalau obatnya sudah diketahui dan akan diberikan, tapi dosisnya kurang, maka dia tidak efektif. Itu nanti menjadi bagian dari relatif problem. Terus regimen obat yang paling aman. Jadi regimen obat ini terkait dengan dosis, ya. Harus tepat tapi aman. Tidak aman itu kalau overdosis, ya, kebalikan dari tentang indikasi tadi, tentang efektivitas. Dia kalau dosisnya kurang tidak efektif. Tapi kalau kelebihan itu tidak aman. Nah, terakhir terkait dengan kemauan dan kemampuan pasien untuk mematuhi petunjuk minum obat. Jadi kalau kita sudah 1, 2, 3 sudah memilihkan yang sedemikian rupa, kalau pasiennya nggak patuh ya sama aja. Seperti itu. Sama aja itu tidak efektif. Jadi relatif dengan ini. Relatif ini berawal dari kebutuhan pasien, ekspresi kebutuhan pasien. Pasien kan ingin tahu juga kenapa saya harus minum obat ini, gitu. Nah, itu akan diterangkan melalui
indikasi yang membutuhkan obat. Terus pasien punya harapan. Harapannya apa? Obatnya efektif, berkhasiat. Terus pasien punya kekhawatiran. Jadi concern ini artinya berbagai, antara lain keterlibatan. Terus satunya lagi kekhawatiran. Jadi ada kekhawatiran dari pasien. Ini saya tuliskan di sini supaya saya tidak lupa ya. Apa yang dikhawatirkan, obatnya nanti tidak aman. Jadi kekhawatirannya harus dipenuhi melalui kepastian bahwa obatnya aman. Terus tingkah laku dari pasien itu adalah yang dituntut adalah patuh. Menjadi masalah kalau dia tidak patuh. Ya, ini nanti bisa diterjemahkan sendiri. Yang mau beri agak lebih detail penjelasan saya tadi. Oke, kita maju ke. Nah, akhirnya related need itu terdistribusi seperti ini. Ada 4 kelompok. 3 pertama itu ada dua hal. Ya, yang kedua adalah 2 hal. Yang ketiga adalah 2 hal. Yang keempat hanya 1 hal. Ini terlalu penuh. Ini sudah saya terjemahkan kalau masalah. Karena juga rumit. Nah, ini kebutuhan pasien terkait obat. Jadi kebutuhannya obatnya tepat itu sesuai indikasi maksudnya. Jadi ada indikasi klinis untuk setiap obat yang diminum. Jangan sampai minum obat belum ada indikasi klinisnya. Terus semua kondisi medis dari pasien yang membutuhkan terapi obat telah diidentifikasi. Jadi kalau tidak teridentifikasi ya kelewat tidak dapat obat. Ya, seperti misalkan apa ya? Kalau mikir sekali mendadak ini susah juga. Semua kondisi harus telah teridentifikasi. Kalau tidak teridentifikasi berarti tidak ada obat yang diberikan. Tambahan obat tidak diberikan. Seperti mah itu kan seperti penyakit yang lain juga, ada yang biasa, ada yang kronis gitu ya, ada yang lebih dari biasa gitu. Nah, kalau kata-katanya itu hanya mah gitu ya. Ya udah, kalau dokter ketemu orang yang mengeluh mah, punya riwayat mah, paling antasida duen aja, antasida. Jadi penurun pH, menaikkan pH lambung gitu ya. Padahal dia butuh lebih dari sekedar antasida duen. Dia misalkan membutuhkan omeprazol gitu, karena sudah kronis. Nah itu kalau tidak terdeteksi omeprazol nggak dikasihkan. Jadi itu yang pertama, anggotanya 2 ini. Yang kedua, obatnya harus efektif gitu ya. Obatnya harus efektif. Pemilihannya ya, harus paling efektif untuk digunakan. Tentu kiblatnya juga indikasi. Terus dosis obat harus cukup, tidak boleh kurang untuk bisa efektif. Misalnya kita sakit gigi gitu kan, terus kita pakai natrium diklofenak. Nah, dewasa berat badannya sudah 60 lebih ya, perlu yang natrium diklofenak yang 50 mili
Nah, dia salah ambil, diberikan oleh dokter yang 25 mili, ya tidak efektif gitu. Sakit yang nyeri, yang sakit yang siapa yang pernah sakit gigi itu kan sakit sekali ya, tapi tidak terkatakan. Terus yang ketiga sekarang, obatnya harus aman. Tidak ada ADR, Adverse Drug Reaction, reaksi obat tak diinginkan itu tidak ada. Kemudian tidak overdosis, ya, tidak ada tanda toksisitas. Nah, yang terakhir adalah kepatuhan. Kepatuhan atau bisa dikatakan juga keterpenuhan obat ini. Karena efek dari tidak patuh itu dia tidak terpenuhi obatnya. Nah, ketidakterpenuhan obat ini di lapangan juga bisa macam-macam. Ya, misalkan obat yang dituliskan dokter itu sedang kosong. Di apotek atau di rumah sakit sedang kosong. Bahkan di pedagang besar farmasi juga kosong. Nah, itu harus ini bisa nggak terpenuhi minum obat. Nah, ini harus di atas. Kalau tidak bisa dipenuhi itu artinya problem. Gitu. Oke. Jadi tanggung jawab apoteker, tanggung jawab farmasis atau apoteker itu mengidentifikasi ritmenya pasien dan mempunyai komitmen untuk mempertemukan kebutuhan itu. Kalau butuh obat, ya dicarikan obat yang tepat itu tadi. Oke, kita lanjut karena materinya banyak juga. Nah, ini kemudian kita masuk ke masalah terapi. Nah, masalah terapi obat itu kebalikan dari drug-related need. Tadi kita sudah bicarakan tentang ini, ada indikasi. Nah, ini problem kalau tidak menemukan obat yang sesuai, yang tepat. Terus butuh tambahan terapi obat tapi tidak dipenuhi. Nah, ini problem. Terus tentang efektivitas, digunakan obat yang tidak efektif, jadi salah menentukan obat. Kemudian kalaupun betul menentukan obatnya, dosisnya terlalu rendah sehingga tidak efektif. Jadi ini semua tentang problem terapi obat. Nah, tidak aman karena ada ADR, terus dosis juga terlalu tinggi. Nah, ini harusnya patuh lah pasien. Jadi dia tidak patuh. Jadi saya pernah dulu punya saudara yang udah tua gitu, memang susah sekali kalau minum obat. Nah, terus di onam, tapi kok nggak ada menuju ke kesembuhan. Sudah 3 hari gitu. Terus aturan BPJS ya, itu 3 hari, kalau udah 3 hari pasien harus dipulangkan, nanti balik lagi. Nah, ketika dipulangkan itu didapati obat-obatnya itu tidak diminum, ada di bawah tilam, nggak ketahuan. Ya, akhirnya ketika balik lagi ke sana, tahu apa yang dilakukan oleh dokter. Ya, tidak lagi menggunakan obat-obat per oral, jadi digunakanlah injeksi, untuk injeksi. Jadi mau nggak mau udah menerima obat dia. Ya, ini masalah besar kalau dia di dunia pengobatan.
related problem ada tiga macam apa? Terapi problem atau DTPR nih. Drug related problem atau DRPS, terus drug mitigation problem atau DMPS. Ini sama, tergantung dari literaturnya digunakan teman. Nah, seperti yang digunakan oleh Cipole CS tadi, drug terapi problem. Nah, nanti di materi ketiga nanti menggunakan drug related problem. Ini dari Eropa, yang ini dari Amerika. Ini drug medication problem, ada buku lagi dari mana saya belum ketemu. Udah ketemu tapi lupa lah. Ini definisinya. Definisinya ada dua, intinya problem yang menyebabkan drug related need itu tidak terpenuhi. Seperti itu, intinya gitu. Dan dikatakan bahwa terapi problem adalah pusat dari fokus dari praktek pharmaceutical care. Ya, sependeknya gitu. Jadi kalau ada drug problem, itu adalah berbagai masalah yang menyebabkan drug related need tidak bisa dicapai. Oh, ini ada terjemahannya, nanti dibaca sendiri. Terus, nah, terapi apa? Terapi problem. Nah, kewajiban apoteker itu bahwa harus mengidentifikasi, mengatasi dan mencegah adanya terapi problem. Ini merupakan jantung dan jiwa praktek pharmaceutical care. Merupakan jantung dan jiwa asuhan kefarmasian. Jadi apoteker itu jantung dan jiwanya itu mengidentifikasi, mengatasi dan mencegah adanya terapi problem. Ini menjadi filosofi, jadi filosofi prakteknya apoteker. Praktek apoteker di pelayanan. Jadi wajah apoteker itu di dunia kesehatan itu ada 3 area: produksi, distribusi, dan pelayanan. Nah, klasifikasi menurut Cipole itu akan kita lihat berikut ini. Ya, ini sudah diceritakan tadi sih. Tidak mendapatkan obat terapi yang tepat, terus membutuhkan tambahan obat tapi tidak dipenuhi, terus obat tidak efektif, dosis terlalu rendah, terus ada reaksi obat tidak diinginkan, dosis terlalu tinggi, dan tidak patuh. Jadi diekspresikan ada di sebelah kanan ini, ya, menjadi sebuah rangkaian kata. Oke, nanti dibaca sendiri. Kemudian lebih ringkas seperti ini. Jadi dari bukunya yang saya katakan bisa di-download tadi, ada kelompok 4, terus masing-masing mempunyai 2 anggota kecuali yang paling bawah. Nah, ini gambaran kedua domain ini saya buat seperti ini. Jadi obat harus sesuai indikasi. Kebutuhan pasiennya itu yang merah adalah sesuai indikasi.
adalah masalah. Jadi kalau diberikan terapi obat tapi tanpa indikasi, terus perlu tambahan obat tapi tidak dipenuhi gitu, itu adalah masalah. Yang warna biru, yang warna merah adalah kebutuhan. Yang kedua, efektif akan menjadi masalah apabila obat tidak sesuai kebutuhan, tidak tepat, terus dosis terlalu rendah, maka dia tidak efektif. Terus berikutnya, kebutuhan pasien aman menjadi masalah ketika ada ADR, terus ada dosis yang terlalu tinggi. Yang berikutnya adalah patuh, menjadi masalah kalau tidak patuh. Oke, kita lanjut. Nah ini struktur dasar dari farmakoterapi workup tadi. Farmakoterapi workup tadi berpikir apa tadi? Ini farmakoterapi workup, kemudian ini maknanya, ya ini maknanya proses berpikir rasional yang digunakan oleh praktisi pelayanan kefarmasian untuk membuat keputusan terapi yang tepat. Nah, kaitannya dengan itu tadi, efektivitas dan aman itu, efektivitas dan aman, indikasi, terus tentang produk, tentang dosisnya, dan tentang outcome. Itu yang dipikirkan. Ya. Seperti gambar yang di atasnya itu, bahwa apoteker harus mengidentifikasi indikasi dari penyakit, terus harus mencarikan obatnya yang tepat, terus memberikan dengan dosis regimen yang tepat, dan akan lahirlah outcome terdiri dari efektif dan safety. Itu sasaran akhir adalah obat yang diberikan itu efektif dan aman. Jadi kebalikannya, kalau gagal, ya, rangkaian ini gagal, obat bisa tidak efektif, bahkan tidak aman. Nanti coba diterjemahkan yang di bawah ini, ya, merupakan keterangan dari gambar ini. Lalu, nah, berbagai-bagai situasi akan terjadi gitu, pada level indikasi gitu. Terkait dengan indikasi, obatnya tidak sesuai, tidak tepat, maka ini merupakan terapi progresif. Satu lagi adalah butuh tambahan dari terapi tapi tidak penuh. Nah, ini sama dengan yang sudah diterangkan tadi, ya, dengan yang sudah diterangkan tadi. Terus sasarannya adalah efektif dan aman. Nanti dibaca-baca lagi, tadi sudah diterangkan itu. Oke. Tanggung jawab apoteker adalah memastikan bahwa semua pasien semua obat terapi yang diberikan kepada pasien itu sesuai indikasi, paling efektif, paling aman. Paling aman tuh memang dimaklumi
sulit dipenuhi, makanya the safest possible, dan sedapat mungkin aman, gitu. Dikatakan sedapat mungkin aman, tidak dikatakan paling aman, karena kecuali efek yang merugikan, ada juga efek-efek samping, seperti misalnya mengantuk karena minum obat, terus efek samping apa lagi ya, misalkan obat hipertensi yang ada yang menyebabkan agak pening gitu. Nah, seperti itu. Jadi sedapat mungkin aman itu aman dalam artian yang paling akan akibatnya mengantuk, barangkali ya masih bisa dimaklumi gitu, dimaklumi, tidak sangat membahayakan. Terus memastikan pasien itu patuh gitu. Nah, ini kepatuhan ini bisa melalui konseling gitu. Melalui konseling itu kepatuhan bisa dinaikkan. Jadi penelitian S2 sekarang banyak meneliti tentang ini, pengaruh konseling terhadap kepatuhan pasien. Berikutnya pengaruh konseling terhadap outcome klinis pasien. Seperti itu. Nah, terakhir tanggung jawab apoteker adalah identifikasi, pengatasan masalah, dan pencegahan terapi tadi udah ya. Ini agak tumpuk-tumpuk ya. Jadi kita bisa ini ada tutupnya. Ya, ini diambil dari bukunya Robert. Bukunya Robert di daftar pustaka, nanti bisa dijumpai nama bukunya. Bahwa problem terkait obat itu bukan problem medis. Jadi beda. Problem medis adalah kondisi sakit terkait dengan gangguan fisiologis yang diindikasikan melalui adanya cedera akibat suatu penyakit. Jadi cedera akibat suatu penyakit itu bisa macam-macam, rasa sakit, terus misalkan secara fisik ada pembengkakan, terus ada timbul bintik-bintik yang akhirnya menjadi luka gitu ya. Itu problem medis. Nah, tadi di kolaborasi pelayanan kesehatan tadi, dokter membuat diagnosa, terus melalui teknik ya, melalui asesmennya dokter yang kita kenal dengan rangkaian swab subjektif, objektif, asesmen, swab. Satu lupa. Nah, dokter punya rangkaian itu. Jadi subjektif itu ditanya-tanya pasiennya, terus objektif itu menggunakan stetoskop ditempel-tempelkan ke badan pasiennya, seperti itulah ya. Jadi problem medis akhirnya terdiagnosa pasien itu sakit apa, kemudian tentu termasuk indikasinya. Nah, setelah diagnosa dan indikasinya udah ditegakkan gitu kan, terus masuklah problem terkait obat.
Nah ini gara-gara minum obat atau kebutuhan obat itu kalau tidak terpenuhi, inilah problem terkait obat. Ini yang nangani adalah apoteker. Pacar omongku cuma pelayan, padahal aku punya. Yuk ayo coblos nomor papat Kuku Haryanto Sokopat kan Demokrat. Yuk ayo coblos nomor papat Kuku Haryanto. Kencengnya. Apa namanya, dokter harus nulis resep, ya udah nulis resep. Tapi ada negara tertentu yang memang nggak banyak dokter tuh menulis diagnosa dan indikasi, terus apoteker yang menerjemahkan, mencarikan obatnya. Jadi problem terkait obat itu tindak lanjut dari problem medis. Penetapan kondisi hipertensi adalah problem medis yang didiagnosa oleh dokter. Kemudian pemenuhan kebutuhan pasien atas obat hipertensi yang efektif, aman, bermutu, dan terjangkau adalah problem terapi terkait. Nah, hubungan antara dokter dan apoteker, diagnosa dokter, terus apoteker adalah mencarikan obat yang tepat yang tanpa problem terkait. Nah, kemudian kita sampai apa ya? Kita sampai jam 9. Jam 9 lewat. Jam 9 lewat. Saya nggak bisa mikir ya. Kayaknya lapar ini. Kita sampai jam berapa ya, Jonathan? Ya, kok nggak ada jawaban nih? Kita sampai jam berapa? Siapa yang bisa menghitungkan? Saya nggak bisa mikir nih. Jam 8.40 Pak. Jam 8.40? Udah hampir ya? Oh, udah. Ya itulah makanya feeling saya nih waktunya udah hampir habis nih. Karena udah mulut pun udah capek bicara. Nah sekarang penyebab munculnya masalah terapi obat. Berarti tinggal 40 menit lagi. Nah ini satu persatu dirinci ya, tapi nanti ya diterjemahkan ya. Jadi terapi problem yang pertama tadi unnecessary drug therapy, jadi tidak tepat. Penyebabnya adalah sebelah kanan ini. Dan seterusnya. Jadi ini kiri drug problem, yang sebelah kanan ini yang penyebabnya. Ini yang tiga DRP yang pertama, kemudian DRP yang keempat, dosis terlalu rendah. Ini penyebabnya adalah sebelah kanan seperti tadi. Terus tiga yang terakhir, ada ADR tuh kenapa sebabnya ada ini
terlalu tinggi ya. Misalkan pemberian dosis yang harusnya 3 kali sehari itu dibagi per 8 jam. Sehari kan 24 jam. Nah, 3 kali sehari itu berarti 24 jam dibagi 3 per 8 jam. Nah, ini frekuensinya terlalu pendek dibuat. Jadi pertama tak jam 7, terus jam 9 udah minum lagi gitu. Ini udah berlupa nih pasien. Jam 9 minum lagi, terus jam 11 minum lagi gitu, terlalu pendek. Jadi ini akibatnya dosisnya jadi terlalu tinggi. Terus durasinya terlalu panjang. Jadi ada obat-obat yang long acting gitu kan, harusnya 12 jam harus baru minum obat lagi, dia baru 6 jam udah minum obat lagi seperti 3 kali sehari. Nah, itu juga menyebabkan berakibat dosis terlalu dan seterusnya ya. Nah, ini menurut Cipole. Nanti ada menurut PCNE, Pharmaceutical Care Network Europe. Itu ada organisasi yang didirikan di daratan Eropa, kemudian dalam rangka mempermudah para praktisi praktek gitu ya, tidak menemui kebingungan, maka dibuat organisasi ini untuk membuat berbagai aplikasi yang bisa membantu. Jadi pas waktunya tinggal 3 menit menurut jam saya, kita untuk Kamis depan kita menunggu, saya menunggu kabar dari Jonathan ya. Mau dilakukan pada hari apa, jam berapa gitu. Dan untuk amannya online juga lagi lah. Nanti mungkin di pertemuan terakhir saya bisa tatap muka langsung. Saya memang dalam kondisi yang kurang fit gitu ya. Bawa mobil untuk beberapa waktu ini belum berani gitu.